فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai kajian kita dalam daurah syar'iyah di bulan Ramadan tahun ini. Dan untuk materi daurah syar'iyah di Ramadan tahun ini, saya diberikan amanat untuk menyampaikan pelajaran dari kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran. Mukhtasar akhlak para pembawa Al-Quran, akhlak ahli Al-Quran. Baik, kita semuanya mengetahui bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab akhlak. Al-Quran adalah kitab adab. Oleh karenanya Rasulullah SAW digambarkan akhlak beliau oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Quran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran ini adalah kitab akhlak, kitab adab, di mana Rasulullah berakhlak dan beradab dengannya. Maka ayol ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, kita yang membaca Al-Quran, jangan sampai interaksi kita dengan Al-Quran sebatas membaca saja, mengetahui huruf-hurufnya, tata cara bacaannya saja, atau hafal saja, membacanya saja atau menghafalnya saja. Tapi kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran tersebut, untuk menghayati Al-Quran tersebut, dan berusaha juga untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita, sebagai adab kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayol ikhwah azanillahu wa iyyakum, kitab yang sedang berada di depan kita ini, kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran, ini adalah kitab yang sangat cocok sekali untuk dikaji di ma'had ini, dan juga dikaji khususnya lagi adalah di ma'had tahfidzul Quran, ma'had Al-Quran, ma'had yang mengajarkan ilmu Al-Quran, yang program unggulannya adalah menghafal Al-Quran. Ini hendaknya mereka memahami, hendaknya mereka mempelajari kitab ini. Harapannya adalah supaya Al-Quran itu tidak sekedar di lisan saja, tidak sekedar dibaca saja, tapi juga dimaknai, dihayati, kemudian diwujudkan di dalam akhlak sehari-hari. Kitab ini ayol ikhwah a'azanillahu wa iyyakum juga sangat pas sekali, sangat cocok sekali untuk orang yang belum ahli Al-Quran, selain hamalatul Quran. Dengan membaca keutamaan orang yang membawa Al-Quran, ahli dalam Al-Quran, diharapkan mereka akan termotivasi, akan terdorong
untuk berusaha menjadi hamalatul Quran, menjadi ahli Al-Quran, dan kemudian beradab, berakhlak dengan adabnya. Baik, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, kitab ini dikarang, ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Siapa beliau ini? Beliau adalah salah seorang ulama dalam bidang fikih dan juga dalam bidang hadis. Dalam masalah fikih, beliau adalah bermadhab Syafi'i, dan beliau di samping seorang yang faqih, beliau juga muhaddits. Nah, ahli hadis di Baghdad. Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri. Al-Ajurri itu adalah nama nisbat kepada kampung beliau. Salah satu kampung, salah satu desa yang ada di Baghdad, ada desa yang bernama Al-Ajur. Ini bahasa sana ya, bukan bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Jawa ajur antum tahu maknanya. Bukan, antum jangan yakni ke bahasa Jawa. Nah, ini nama desa yang ada di Baghdad. Ini adalah tempat kelahiran beliau. Nah, ini adalah tempat kelahiran beliau. Berarti nisbat ini adalah nisbat kepada tempat kelahiran yakni beliau. Baik, beliau menjadi salah satu muhaddits di kota Baghdad tersebut. Ya, jadi Ajur ini adalah salah satu nama desa yang ada di Baghdad, dan beliau ketika telah mumpuni ilmunya, telah dewasa, maka beliau menjadi muhaddits di sana. Baik, beliau wafat tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah berarti ini bertepatan dengan 980 Masehi, kurang lebih bertepatan dengan 980 Masehi. Baik, itu, dan beliau meninggal di Makkah. Beliau lahir di Baghdad, di desa Ajur, kemudian meninggal dunia di Makkah tahun 360 Hijriah atau 980 Masehi. Baik, ini kurang lebih sekelumit tentang biografi beliau. Baik, kita langsung masuk ke apa yang beliau tuturkan di dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Abu Bakrin Muhammad Ibnul Husain Ibn Abdillah Al-Ajurri rahimahullah, ahaqqu ma astaftihu bihil kalama alhamdu li maulanal karim, wa afdalul hamdi ma hamida bihil karimu nafsahu, fanahnu nahmaduhu bihi. Sesuatu yang paling pantas untuk saya awali kitab saya dengannya adalah dengan pujian. Sesuatu yang sangat pas sekali, pantas sekali untuk saya awali kitab saya ini adalah dengan pujian. Pujian kepada Rabb kita yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik pujian adalah pujian yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Sebaik-baik pujian adalah pujian yang mana Allah memuji dirinya dengan pujian tersebut. Maka kami pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian itu. Maka saya mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah
mereka tinggal menetap di dalamnya, di dalam pahala yang baik tersebut abada selamanya. Ini yang dimaksud oleh al-muallif, pujian kepada Allah yang mana ini berasal dari pujian Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada pujian yang paling bagus kecuali pujian yang dengannya Allah memuji dirinya sendiri. Dan beliau memilih ayat ini, surat Al-Kahfi, padahal di dalam Al-Quran juga banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi beliau di sini memilih salah satu dari pujian-pujian yang banyak sekali di dalam Al-Quran, karena ini sangat sesuai, sangat cocok dengan judul kitab yang beliau tulis. Ini kitab yang sedang kita baca, yang kita pelajari ini adalah Akhlak Hamalatil Quran, ya, akhlaknya ahli Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Makanya beliau menyebut atau yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kaitannya dengan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baik, apa makna iwaja dan apa makna qayyima? Ini yang sering kita baca. Surat Al-Kahfi ini minimal setiap Jumat ya kita baca. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak menjadikan kitab tersebut iwaja, bengkok, dan dia adalah qayyiman, lurus, tegak lurus. Al-Quran itu secara garis besar isinya ada dua, yaitu kabar-kabar dan hukum. Kabar-kabar dan hukum-hukum. Iwaja tidak bengkoknya, walam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikannya bengkok, tapi dia adalah qayyima, tegak lurus. Maksudnya qayyima dan tidak iwaja, tidak bengkok adalah kalau dia berbicara tentang pengabaran-pengabaran, maka al-khabar shadiq, khobarnya, berita-berita yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah berita-berita yang shadiq, yang benar. La kadhiba fihi, tidak ada unsur kedustaan sama sekali, tidak ada yang menyelisihi fakta sama sekali. Apa yang dikabarkan oleh Allah, baik kabar-kabar berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terdahulu maupun kejadian-kejadian yang akan datang, semuanya adalah shadiq, semuanya adalah hak, semuanya adalah mencocoki fakta, semuanya adalah benar. Adapun awamir, perintah-perintah dan larangan-larangan, hukum-hukum, maka semuanya mengandung maslahat, semuanya hikmah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu semuanya dibangun di atas hikmah. Tidak ada unsur kezaliman, tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang mencelakakan hambanya. Semuanya adalah maslahat, semuanya adalah kebaikan. Itulah Al-Quran, qayyiman, kitab yang tegak, yang lurus. Allah tidak menjadikannya sebagai kitab yang bengkok, kitab yang berita-beritanya benar dan hukum-hukumnya benar, hukum-hukumnya bermaslahat, tidak mengandung unsur kezaliman. Liyundhira ba'san syadida, liyundhira ba'san syadida. Kitab ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau menjadi seorang pemberi peringatan akan adanya azab yang pedih, dan juga wayubashsyiral mu'minin, supaya memberi kabar gembira kepada kaum mukminin. Berarti Al-Quran ini adalah kitab bisyarah dan nidharah, kitab yang berisi tentang kabar baik dan sekaligus peringatan keras. Dan kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran seperti itu, seringnya bersandingan. Setelah Allah menyebutkan tentang surga, Allah sebutkan tentang neraka.
Setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, Allah kemudian menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dulu di dunia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala beriringan. Karena memang kitab Al-Qur'an ini adalah kitab pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan yang keras. Dan itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyira wa nadhira. Apa kabar gembira kepada kaum mukminin? Anna lahum ajran hasana. Anna lahum ajran hasana. Bagi mereka disediakan pahala yang baik. Maksud daripada pahala yang baik di dalam ayat ini adalah surga. Ajran hasana maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di dalamnya kekal. Nah, mereka tinggal di dalam surga tersebut kekal. Baik, ini pujian yang pertama. Pujian yang berikutnya dari surat Saba. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Dan segala puji bagi Allah yang miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, dan baginya lah pujian di bagian yang terakhir. Baginya lah pujian teruntuk kepada Allah, pujian pada akhirnya, dan dia adalah maha bijaksana lagi maha teliti. Khabir ini beda dengan alim. Ya, alim mengetahui, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya itu sangat detail, sangat rinci, sangat teliti sekali. Nah, itulah makna daripada al-khabir, al-alimul khabir. Allah Subhanahu wa taala al-hakim, maha bijaksana, semua perbuatan-perbuatannya, semua hukum-hukumnya mengandung hikmah, dan beliau dan dia adalah al-khabir. Nah, maha mengetahui dan sangat teliti, detail pengetahuannya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan dia juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwar rahimul ghafur. Dan dia maha penyayang lagi maha mengampuni. Ahmaduhu ala tawaturi ihsanihi wa qadimi ni'amihi. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala atas tawaturi ihsanihi, kebaikan-kebaikannya yang terus menerus tercurah. Tawatur yakni tatabu. Nah, mutatabian mutawalian, terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan nikmat kepada kita, tapi apa? Mencurahkan nikmat terus menerus. Kalau memberi nikmat ya sekali gitu, nikmat. Tidak, Allah tidak memberi nikmat begitu saja, tapi terus menerus mencurahkannya. Itu yang dimaksud dengan tawaturi ihsanihi. Nikmat yang terus mengucur. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya yang terus terus mengucur, terus tercurah. Wa qadimi ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya yang telah ada semenjak dahulu dan seterusnya. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang tercurah kepada para hambanya sejak zaman dahulu kala. Hamdaman ya'lamu anna maulahul karim allamahu ma lam yakun ya'lam. Pujian orang yang tahu bahwasannya Rabbnya yang maha mulia telah mengajarkan kepadanya apa yang tidak dia ketahui. Wa kana fadluhu alaihi azima, dan bahwasanya karunia Allah kepadanya sangatlah agung. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik ayol ikhwah. Hamdaman ya'lamu anna maulahul karim allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadluhu alaihi azima. Nah, pujian
hamba yang tahu bahwasannya Rabb-nya yang maha pemurah, yang maha mulia telah mengajarkan kepadanya segala sesuatu yang tidak dia ketahui, dan bahwasannya karunia-Nya kepadanya sangat besar. Jadi ini adalah bentuk pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada pada kita, nikmat yang kita rasakan sekecil apapun, ini harus dinisbatkan, harus dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong ya. Pengetahuan sekecil apapun kita tidak bisa mengetahuinya kalau bukan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik pengetahuan yang kaitannya dengan agama maupun pengetahuan yang kaitannya dengan dunia. Ilmu dunia. Ilmu apa saja, kita tidak memiliki ilmu tersebut kalau bukan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayol ikhwah, hakikat syukur yang sebenarnya ya. Jadi pertama kali tahapan untuk bersyukur itu seseorang itu mengalamatkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada mereka benda-benda, dan Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama benda-benda ini jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan saja. Inilah syukur ya ikhwan. Syukur, tahapan syukur yang pertama yaitu kita akui terlebih dahulu bahwasanya nikmat itu semuanya dari Allah, dan jangan sampai ada perasaan ya ini diri kita hebat. Jangan sampai kita merasa bahwasanya ada kehebatan dari diri kita. Itulah bersyukur. Coba antum cermati salah satu doa yang dipanjatkan, yang dibaca setelah makan. Salah satu doa yang dibaca setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku makanan ini dan telah menjadikannya sebagai rizki bagiku tanpa ada daya dan kekuatan dariku sedikit pun. Doa ini dibaca setelah makan, walaupun yang makan itu tadi adalah seorang petani. Petani yang nanam padi. Dia ya menaburkan benih, kemudian dia menyiraminya, kemudian dia memberantas hamanya, kemudian dia memanennya, kemudian dia menyelepnya, kemudian setelah itu apa? Dia memasaknya, kemudian dia memakannya. Nah, ini kalau versi pandangan umumnya manusia, nasi itu bisa sampai ke mulut dengan kekuatan apa tidak? Dengan upaya, dengan jerih payah apa tidak? Dengan jerih payah. Nah, tapi dia tetap membaca doa ini. Doa ini bukan khusus kepada orang yang makan siap saji, tinggal memasukkan, tinggal menyuapkan saja, tidak. Hatta kepada petani yang jerih payah, banting tulang, peras keringat untuk menanam padi, sampai akhirnya padi itu bisa menjadi nasi dan dia masukkan ke dalam mulutnya, dia tetap membaca doa ini. Dia tetap mengalamatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa dirinya hebat. Segala puji bagi Allah. Nah, misalnya nih, antum petani ya, antum jerih payah, antum bekerja keras untuk menanam padi itu. Luar biasa petani itu perjuangannya.
Tapi ketika petani itu makan padinya sendiri, makan berasnya sendiri, setelah itu dia kenyang, dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, menjadikannya sebagai rezeki bagiku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Nah, itulah syukur ayolah ikhwah. Dia tidak merasa dirinya hebat, dia tidak merasa dirinya kuat, dia tidak merasa dirinya pintar. Nah, karena kekuatan dia, kehebatan dia, kepintaran dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, seandainya orang itu kuat, pintar, hebat, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pekerjaannya berhasil, tidak akan berhasil ya ikhwan. Sekuat apapun orang, kalau Allah tidak berkehendak dia berhasil, tidak berhasil. Makanya di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kamu perhatikan sesuatu yang kamu tanam, kalian yang menanamnya ataukah kami? Kalian yang menanamnya ataukah kami? Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Seandainya kami berkehendak, maka tanaman itu sudah kami jadikan kering, tercabik-cabik, layu, kering, tidak bisa dimakan. Kemudian kalian mengatakan inna lamughramun, rugi kita, bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak dapat apa-apa, tidak bisa menikmati sama sekali. Nah, ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang mengalamatkan semua nikmat, semua kebaikan itu kepada dirinya sendiri, lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, seandainya kamu mengatakan padi itu kamu yang menumbuhkan, nah baik, coba kamu pikirkan, seandainya kami jadikan padi itu gagal dipanen, dikirim tikus yang sebanyak-banyaknya, kalian hanya bisa melongo, nggak bisa panen. Nah, fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Jadi kita jangan sombong ayolah ikhwan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki usaha kita berhasil, sepintar apapun kita nggak berhasil. Petani secanggih apapun, sepintar apapun ilmu pertaniannya, kalau Allah tidak menghendaki tanamannya berhasil dipanen, tidak akan berhasil panennya. Jadi orang itu bisa panen, orang itu bisa makan, ya, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur ayolah ikhwan. Itulah syukur yang sebenarnya. Seseorang tidak merasa dirinya hebat. Nah, tapi dia murni mengalamatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini datangnya dari Allah. Kalaupun ada wasilahnya, yaitu keuletan fisik, kecerdasan otak, cerdasnya otak kita, uletnya fisik kita, kuatnya badan kita, itu pun pemberian Allah juga. Semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terapkan pada masalah ilmu agama, bisa seperti itu juga ya kan. Jadi antum bisa menghafal Al-Quran, antum bisa bahasa Arab, begitu membaca Al-Quran langsung tahu artinya, antum membaca hadis langsung tahu artinya, sehingga antum berceramah, membawakan ayat-ayat Al-Quran, membawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa buka buku, langsung spontan dari lisan antum. Nah, memang antum bekerja keras untuk bisa menjadi seperti itu. Antum mungkin tidak tidur untuk menghafalkan Al-Quran, antum tidak tidur untuk murojaah, persiapan imtihan, hingga akhirnya ilmu itu benar-benar mutkin, benar-benar antum mutkin terhadap ilmu tadi. Jangan lupa untuk mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Allah,
Saya tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali yang engkau ajarkan. Sarana untuk bisa memahami ilmu memang kerja keras antum. Nah, memang kerja keras antum. Tapi antum bisa bekerja keras itu dengan fisik dan dengan otak, pemberian Allah lagi. Kembalinya kepada Allah semuanya ya. Jadi nikmat datangnya dari Allah. Sarana untuk mendapatkan nikmat fisik, otak, kembali kepada Allah lagi. Orang kalau belum punya pemikiran seperti itu, dia belum bersyukur ya. Dia mengalamatkan kepada Allah, tapi dia menganggap dirinya masih hebat. Memang ini dari Allah. Nah, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya pekerjaan yang mapan, ekonomi yang lancar. Ini memang dari Allah. Ya, tapi itu semua tidak lepas dari kehebatan saya. Tidak lepas dari keunggulan dan kepintaran saya. Coba kalau saya nggak pintar, Allah nggak akan beri saya ini. Nah, itu masih ujub, belum syukur seperti itu ya. Nah, syukur bagaimana? Yaitu orang mengatakan ini semuanya datangnya dari Allah. Pemberian Allah. Memang wasilahnya adalah keuletan. Wasilahnya adalah kepintaran. Tapi keuletan dan kepintaran itu datangnya dari Allah juga. Kalau Allah tidak memberikan kepadaku fisik yang kuat, otak yang sehat, saya tidak bisa seperti ini. Semuanya dari Allah. Bukan saya yang hebat, tapi Allah yang memudahkan jalan saya. Nah, itu baru syukur namanya. Inilah yang diucapkan oleh al-muallif, hamdaman ya'lamu anna maulahul karim allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadluhu alaihi azima. Saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya, kebaikannya yang terus-menerus tercurah dengan suatu pujian dari seseorang yang mengetahui bahwasanya Rabb-nya yang maha mulia telah mengajarkan kepada dia segala sesuatu yang tidak dia ketahui, dan bahwasanya karunia-Nya terhadap dirinya begitu agung. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wasyukra ala ma tafaddala bihi min ni'amihi innahu dzu fadlin azim, innahu dzu fadlin azim. Dan saya memohon kepadanya tambahan dari karunia-Nya, dan juga saya memohon kepadanya untuk bisa bersyukur atas segala sesuatu, atas segala nikmat yang dicurahkan yakni kepada kita. Dan saya minta kepada Allah supaya saya bisa bersyukur. Nah, ini juga sesuatu yang sangat bagus ya ayyuhal ikhwah. Saya meminta kepada Allah supaya saya bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah kenikmatan dari Allah lagi. Nah, jadi antum diberi nikmat oleh Allah, terus antum punya konsep pemikiran seperti tadi yang saya sebutkan, bahwasanya itu datangnya dari Allah tanpa ada kehebatan dari saya. Allah yang memudahkan jalan saya, bukan saya yang hebat. Antum punya konsep seperti itu. Nah, antum bisa bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, itu datang dari Allah juga. Kalau bukan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, antum tidak bisa bersyukur dengan cara seperti itu. Tidak akan punya konsep syukur seperti itu kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Segala puji bagi Allah yang kita tidak bisa menunaikan syukur kita kepadanya kecuali dengan nikmatnya lagi. Segala puji bagi Allah yang mana kita tidak bisa menunaikan syukur kita kepadanya kecuali dengan nikmatnya lagi. Jadi kita bisa bersyukur, itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk bersyukur lagi. Kita bersyukur, mensyukuri apa? Mensyukuri kita bisa bersyukur. Mensyukuri syukur ya. Kita bisa bersyukur ini bersyukur karena kita bisa bersyukur ya. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita nikmat syukur, kita nggak bisa bersyukur. Makanya syukur adalah sebuah nikmat yang perlu untuk disyukuri lagi. Luar biasa ini, baru muqaddimah sangat dalam sekali beliau muqaddimahnya. Mengajari kita
supaya kita ini benar-benar mengalamatkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita itu enggak punya apa-apa ya, enggak punya apa-apa. Nah, kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa. Altumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kalian yang menurunkannya dari langit, dari mendung, atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, kami bisa saja jadikan air itu asin. Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Nah, ini jawaban bagi orang-orang yang menisbatkan semua nikmat itu kepada dirinya sendiri. Wah, saya bisa minum. Nah, lupa kepada Allah. Ketika dia bisa minum itu, dia nggak menyadari bahwasanya nikmat walaupun hanya seteguk air itu adalah dari Allah. Dia nggak menyadari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, coba seandainya air yang kamu minum itu kami jadikan asin, bisa minum kamu? Seandainya air itu kami jadikan pahit, atau kami jadikan baunya tidak sedap, atau berwarna hitam, baunya tidak sedap, rasanya pahit, kamu tentu tidak akan bisa meminumnya. Nah, seolah-olah Allah berkata, nah, ya silahkan kamu ngaku bahwasanya itu adalah hasil usahamu, tapi coba kamu pikirkan, seandainya kami jadikan air itu berwarna kehitam-hitaman, baunya tidak sedap, rasanya asin atau rasanya pahit, nah, kamu mau bilang apa? Subhanallah, angkat tangan kita ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun seteguk air, kalau Allah tidak menjadikan air itu bersih, ya, tidak berwarna, tidak berbau, nah, segar, kita nggak bisa minum, ayo ikhwah. Walaupun seteguk air kita nggak bisa minum kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin abdihi wa rasulihi wa nabiyhi wa aminihi ala wahyihi wa ibadihi salatan takunu lahu ridhan wa lana biha maghfirah wa ala alihi ajma'in wa sallama katsiran thayyiban. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada nabinya Muhammad, hambanya, rasulnya, nabinya, makhluk yang telah diamanahi, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyunya dan untuk membimbing hamba-hambanya dengan suatu salawat takunu lahu ridhan, dengan suatu salawat yang bagi beliau, bagi Nabi kita Muhammad itu adalah sebuah keridhaan, dan bagi kita yang bersolawat itu adalah maghfirah, dan juga kepada keluarga beliau semuanya, dan juga semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak, keselamatan yang baik dan banyak kepada hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada hal yang perlu untuk kita yakni perhatikan ayol ikhwah, yakni tentang solawat. Yakni solawat itu kembali kepada kita sendiri. Solawat itu intinya kita meminta kepada Allah supaya melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya Allah itu menyelamatkan Nabi kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam keburukan. Tapi kalau kita pikir-pikir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga, sudah pasti beliau masuk surga. Nah, tapi kenapa kita masih bersolawat lagi? Nah, ini walana biha maghfirah. Solawat itu bagi kita adalah maghfirah. Artinya apa yang kita panjatkan, solawat yang kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembalinya ke kita sendiri. Manfaat dari solawat itu kembali kepada kita sendiri. Dengan kita bersolawat, maka
kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan yang untuk Nabi itu sudah selesai. Nah, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah terampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan taslim untuk beliau. Ini supaya balik ke kita sendiri, ya, bukan untuk kepada beliau. Beliau nanti bertambah keutamaannya dengan disolawati, dan keutamaan itu akan meluap, tertumpah kepada kita. Keutamaan itu menjadi ampunan bagi kita. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Jangan antum punya pikiran, Nabi kita ini sudah selamat, Nabi kita sudah dijamin surga, ngapain saya solawat? Tetap antum solawat. Manfaatnya berpulang kepada antum lagi. Amma ba'du, adapun setelah itu fa inni qailun wa billahi athiku li taufiqis shawabi minal qauli wal amali wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya mengatakan, dan kepada Allah lah saya yakin, kepada Allah Subhanahu wa taala saja saya yakin bahwasannya taufik untuk menuju kepada kebenaran baik dalam ucapan maupun perbuatan itu hanya datang darinya. Tidak ada kekuatan kecuali darinya yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, luar biasa juga ini. Jadi beliau memulai kitab beliau ini dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini perlu untuk diperhatikan jika antum nanti memulai menulis. Jangan antum bersandar kepada diri antum sendiri, bersandar kepada kepintaran antum, keahlian antum, kepiawaian antum dalam menulis. Orang itu tidak bisa tulisannya menepati kebenaran, tidak bisa bagus tulisannya, mengena di hati pembaca, memberikan arahan yang benar kepada hati pembaca, kecuali kalau dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah nggak ada apa-apanya tulisan dia. Kita bisa menulis, ya, kemudian tulisan kita bermanfaat misalnya kepada orang, memberikan tambahan ilmu kepada mereka, menjadi bimbingan untuk mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Itu semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika kita berbicara, ceramah misalnya. Ceramah kita seandainya bisa tepat, benar, tepat sasaran, itu juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini memulai tulisan beliau dengan apa? Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qailun wa billahi athiqu li taufiqis shawab minal qauli wal amal wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya bersandar, saya menyandarkan diri saya untuk masalah kebenaran apa yang saya tulis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya datang darinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalallahu azza wa jalla al-Qur'ana ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamahu fadla ma anzala alaihi wa a'lama khalqahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepadanya tentang keutamaan dari apa yang dia turunkan, dan memberitahu kepada makhluknya di dalam kitabnya dan juga melalui lisan rasulnya, annal qur'ana ismatun limani atasama bih. Allah beritahu kepada kita semuanya dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulullah, yaitu dalam hadis beliau, bahwasanya Al-Quran ini adalah ismah. Apa itu ismah? Ismah itu adalah mani'un minal halak, sesuatu yang menjaga kita, membentengi diri kita dari kebinasaan. Dia adalah pelindung, benteng yang membentengi, melindungi kita dari kebinasaan, ya. Itulah Al-Quran. Dia adalah ismah. Bagi yang mau menjadikannya sebagai ismah, bagi yang mau mengambilnya sebagai pelindung, ya.
baik untuk urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat ya ikhwan. Ya, untuk urusan dunia jelas ya ikhwan. Misalnya apa? Orang kena sihir, kena gangguan jin misalnya. Nah, dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah ismah perlindungan ya. Kalau untuk akhirat jelas ya ikhwan. Nah, lebih besar perlindungan yang datang dari Al-Qur'an ya. Ini untuk permasalahan-permasalahan akhirat sudah lebih jelas sekali. Seseorang terselamatkan dari neraka ya, terselamatkan dari huru-hara hari kiamat, terselamatkan dari kondisi yaumul hisab yang begitu mengerikan dengan bimbingan Al-Qur'an. Wa hudan liman ihtada bihi, dan dia adalah petunjuk bagi siapa saja yang memperoleh petunjuk dengannya. Wa ghinan liman istaghna bih, dan Al-Qur'an itu adalah merupakan kekayaan, kecukupan bagi siapa yang mencukupkan diri dengannya. Iya, dia adalah kekayaan. Tapi kalau kita bicara tentang masalah kekayaan, ayol ikhwah, yang dimaksud kekayaan yang sesungguhnya seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nah, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sesungguhnya itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Hati merasa puas, hati merasa cukup. Sudah, kalau antum merasa puas, antum merasa cukup dengan apa yang ada, sudah kaya ya ikhwan. Nah, kaya. Wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridolah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya sedunia. Nah, antum dengan raja-raja dunia ini bisa sama ya. Nah, antum dengan Raja Salman bisa sama, walaupun harta bendanya beda. Beliau punya 200 mobil, unit mobil, koleksi mobil 200. Antum nggak punya mobil, tapi antum nyaman-nyaman saja. Dengan kondisi antum itu puas misalnya. Nggak tahu antum puas apa enggak. Kalau antum nggak puas, ya sudah beda memang. Tapi kalau antum puas dan Raja Salman juga puas, sama ya ikhwan, apa bedanya? Antum naik sepeda pancal sudah happy, Raja Salman punya 200 mobil juga sudah happy, sudah senang. Apa bedanya coba? Nah, antum pakai pakaian satu setel harganya 300.000 misalnya, Raja Salman 70 juta satu setel. Nah, beliau merasa nyaman, merasa puas dengan pakaian seharga itu, dan antum dengan pakaian antum seharga ini juga sudah puas. Apa bedanya ya ikhwan? Sama-sama puasnya, podo-podo maremi. Nah, orang tidur di kasur yang harganya 200 juta, kasur mahal, dan orang yang tidur di kasur 250.000. Nah, podo-podo iso turuni, sama-sama bisa tidur. Apa bedanya ya? Kalau sudah tidur, nah kan sama saja. Nah, orang mau tidur di kasur harga 200 juta atau di kasur harganya 250.000, asalkan bisa tidur, kan sama aja. Justru seandainya antum yang tidur di kasur 250.000 bisa tidur nyenyak, tapi yang 200 juta nggak bisa tidur, hinaan antum. Itulah yang dimaksud hinan nafas. Hinan nafas itu yang penting orang itu merasa cukup, puas dengan apa yang ada. Sudah, kaya itu di situ letaknya. Nah, orang sudah hatinya puas, hatinya senang, sudah, dia sudah mendapatkan kekayaan itu. Dan ini adalah salah satu caranya untuk mendapatkan kekayaan yang seperti itu ayol ikhwah, adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya kan. Ghinan liman istaghna bihi. Quran itu bisa menjadi sebab untuk antum itu merasa cukup, merasa puas ya kan, merasa senang dalam hidup ini. Nah, jadi Quran ini benar-benar bisa menjadi pelipur lara.
Quran ini bisa benar-benar bisa menjadi penenang hati kita. Wa hirzun minan nari limanittaba'u, dan penjagaan dari neraka bagi siapa saja yang mengikutinya. Wa nurun limanistana bihi. Nah, dan dia adalah cahaya bagi siapa saja yang menjadikannya sebagai cahaya. Wa syifaun liman fis sudur, dan obat kesembuhan bagi apa yang ada di dalam hati. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin, huda, petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, mau memakai Al-Quran. Yang tidak mau memakainya, yang menelantarkannya, tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari manfaat Al-Quran yang begitu besar ini. Manfaat ini akan didapat bagi orang yang mau menjadikannya sebagai imam dia, menjadi pedoman dia. Berkenaan dengan syifa'un lima fis sudur, syifa, baik itu syifa pengobatan dari syubhat maupun dari asyahawat. Syubhat yaitu kerancuan-kerancuan berpikir. Seseorang bingung membedakan yang halal dan yang haram, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik. Dia bingung, itulah syubhat ya. Syahwat, hawa nafsu ya, memperturutkan hawa nafsu. Dia sudah tahu ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Dia tahu ini hak, ini batil, tapi dia tidak bisa menerapkannya. Karena apa? Hawa nafsunya membisikkan dia untuk menyelisihi apa yang dia ketahui. Dia tahu ini adalah terlarang, tapi dia lakukan. Nah, Al-Quran bisa menjadi obat bagi dua penyakit utama ini. Inti penyakit hati itu dua ini, diobati dengan Al-Quran. Di dalamnya terdapat syifa, syifa'un lima fis sudur. Thumma amarallahu al-karimu khalqahu an yu'minu bih wa ya'malu bimuhkamih fayuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa yu'minu bimutasyabihi wa ya'tabiru bi amsalihi wa yaqulu amanna bihi kullum min indi rabbina. Kemudian Allah perintahkan kepada makhluknya untuk beriman kepada Alkitab tersebut dan mengamalkan ayat-ayatnya yang muhkam hingga dia pun menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, dan untuk mengimani yang mutasyabih, ayat-ayatnya yang mutasyabih. Baik, Al-Quran memang ada dua ya kawan. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamah dan ada mutasyabihat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Di antara Alkitab itu ada yang muhkamat, itulah induknya Alkitab, ummul kitab, yaitu marja', referensi, rujukan. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya, ayat yang lainnya ada yang mutasyabihat. Nah, jadi ada ayat yang jelas gamblang maknanya ya ikhwan. Nah, dia menjadi ummul kitab, menjadi rujukan bagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang samar ya ikhwan, ini maknanya apa? Nah, maka kejelasan maknanya dicari dari yang muhkamat. Nah, jadi referensinya, rujukannya adalah muhkamat. Kalau antum menemukan ayat-ayat yang samar, maka carilah kejelasannya dengan mencari dari ayat-ayat yang muhkamat. Tafsirannya, penjelasannya itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ya, ayat-ayat yang muhkamat. Mutasyabihat ini sifatnya ayol ikhwah
nisbi, relatif. Bagi si A mungkin mutasyabihat, samar, bagi si B mungkin tidak. Nah, yang jelas kalau antum menjumpai ayat-ayat yang tafsirannya agak susah, ya, antum tidak tahu maknanya apa, tapi di sana ada ayat yang lebih gamblang, yakni berbicara tentang masalah yang satu. Ada dua ayat berbicara tentang masalah yang satu, yang satunya masih samar, mutasyabihat, yang satunya jelas, gamblang, muhkamat. Maka yang mutasyabihat itu dibawa kepada yang muhkamat, ditafsiri dengan yang muhkamat. Nah, kalau tidak bisa, ya dia beriman, saya beriman, ini semuanya dari Allah. Itulah caranya orang yang beriman menyikapi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Fa'ammal ladzina amanu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Nah, fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, dia itu memperturutkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar itu kesamarannya dia manfaatkan, ya, untuk membenarkan perkataannya, perbuatannya yang sebenarnya salah. Dia cari-cari dalil dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, untuk mencari fitnah. Wa ammal ladzina wa ammar rasikhuna war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Nah, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, maka dia berkata, amanna bihi, kami beriman kepada semuanya, kullum min indi rabbina, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kami. Itu sikap kita kepada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat sudah jelas ini halal, ini haram, bahasanya gamblang, tidak mengandung multi tafsir, tidak mengandung tafsiran-tafsiran yang lain, ya kita halalkan. Apa yang dihalalkan oleh ayat-ayat yang muhkamat, kita halalkan. Apa yang diharamkan, kita haramkan. Wa ya'tabiru bi amsalihi, dan mengambil ibrah, pelajaran dari perumpamaan-perumpamaannya. Ya, Al-Quran banyak menampilkan perumpamaan-perumpamaan, ayo ikhwan. Perumpamaan-perumpamaan itu jangan sampai kita lewati begitu saja, kita baca sambil lewat gitu saja, ya. Perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang sangat mendalam. Banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali faidah bagi siapa yang mau merenung, bagi siapa yang mau mempelajari tafsirnya. Contohnya misalnya, nah, lau anzalna hadzal qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka kamu pasti akan melihat gunung itu tunduk, terpecah karena takutnya kepada Allah. Kami membuat perumpamaan seperti itu kepada manusia supaya mereka berpikir. Nah, ini ya, kita garis bawahi. Perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu supaya manusia itu berpikir. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Nah, seperti itu misalnya. Wa daraballahu wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru
imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah idh qala rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan masih banyak permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang lainnya. Ini semuanya Allah tampilkan di dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil pelajaran hikmah darinya. Tsumma wa'adahum ala tilawatihi wal amali bihin najata minan nar wadduhula ilal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka. Mereka siapa ya? Makhluknya. Nah, kemudian Allah menjanjikan kepada hambanya, kepada makhluknya, bahwasannya dengan membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an dan mengamalkannya, dia akan selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Tsumma nadaba khalqahu idza hum talau kitabahu an yatadabbaruh wa yatafakkaru fihi biqulubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, mendorong mereka, menganjurkan kepada makhluknya apabila mereka membaca kitabnya supaya mentadabburinya, supaya memikirkannya dengan hatinya. Wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahu. Dan kalau dia mendengar bacaan Al-Qur'an itu dari selainnya, maka hendaknya dia memperbagus pendengaran, ya, memperbagus untuk mendengarkannya. Tsumma wa'adahum 'ala dzalika tsawabal jazil falahul hamdu. Kemudian Allah memberikan janji kepada mereka juga, siapa yang ketika Quran dibacakan diam mendengarkan dengan baik akan memperoleh pahala yang terus melimpah. Ats-tsawabul jazil, ats-tsawabul katsir, pahala yang banyak. Seperti apa ayo ikhwah? Ayat yang berbicara tentang keutamaan mendengar saja, mendengar Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam untuk mendengarkannya dengan seksama. La'allakum turhamun. Nah, semoga dengan demikian kalian mendapatkan rahmat. La'allakum itu memang maknanya apa? Mudah-mudahan, semoga. Tapi ini ucapan Allah. Nah, beda sama mudah-mudahan manusia. Kalau manusia mengucapkan mudah-mudahan bisa iya bisa enggak. Nah, tapi kalau la'allakum, nah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah janji, la'allakum turhamun. Nah, wa idza sami'uhu taib tsumma a'lama khalqahu anna man talal qur'ana wa arada bihi mutajarata maulahul karim wa fa annahu yurbihuhu ribhal ladzi la ba'dahu ribhun wa yu'arrifuhu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah juga memberitahu kepada makhluknya bahwasanya siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia menginginkan dengan bacaannya itu tadi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan memberikan kepada dia keuntungan dengan suatu keuntungan yang tidak ada keuntungan yang lebih besar lagi setelahnya. La ribha ba'dahu. Tidak ada keuntungan yang lebih besar lagi daripada keuntungan tersebut. Wa yu'arrifuhu barakatal mutajarah fid dunya wal akhirah. Dan Allah pun juga memberitahu kepada hambanya tentang barokah dari berbisnis dengan Allah melalui Al-Qur'an. Barokah dunia dan akhirat Allah sebutkan.
Apa yang dimaksud di sini ayol ikhwah? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka sungguh mereka mengharapkan perniagaan, mengharapkan bisnis yang tidak ada ruginya. Bisnis yang tidak ada ruginya. Maka hadirkan perasaan itu ketika antum sedang fokus membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi apa saja, menghafalnya, ya, mentadaburinya, mempelajari tafsirnya. Rasakan, hadirkan ke dalam hati antum bahwasanya antum ini sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang bisnis, ya. Tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak ada khusran, tidak ada kerugiannya. Qala Muhammad ibn Husain, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adkuruhu insyaallahu bayanuhu fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min qauli sahabatihi radhiyallahu anhum wa sairil ulama wa ana adkuru minhu ma hadarani dzikruhu insyaallahu taala wallahul muwaffiq lidzalik. Dan apa yang akan saya sebutkan dan apa yang telah saya sebutkan mulai dari tadi kita di awal mukaddimah tadi, apa yang saya sebutkan dan apa yang telah saya sebutkan dan apa yang akan saya sebutkan, itu penjelasannya semuanya ada di kitabullah, ada di sunnah Rasulullah, ada di ucapan sahabat, ada dari penjelasan para ulama. Saya sebutkan dalam kitab ini sebatas yang ada di benak saya, yang hadir di benak saya. Akan saya sebutkan insya Allah. Hanya Allah lah yang memberikan taufik, nah, untuk bisa menulis ini. Lagi-lagi beliau apa? Menyandarkan kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq, hanya Allah yang bisa memberikan taufik. Qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang pertama tadi sudah saya baca tadi. Lanjutannya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Apa bedanya ghafur, syakur? Ghafur maha pengampun, mengampuni walaupun dosa itu banyak. Adapun syakur menerima walaupun amalan itu sedikit. Nah, ghafur mengampuni yang banyak, syakur menerima yang sedikit. Maka terjemahannya syakur itu apa? Maha menerima, maha memaklumi. Jadi Allah itu ketika berhadapan dengan dosa-dosa kita walaupun banyak, Allah bisa saja mengampuni. Nah, jangan khawatir, yakni dengan dosa-dosa yang ada, ya ikhwan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah bisa saja mengampuni dosa kita sepenuh bumi pun. Itulah ghafur, ya ikhwan. Sebanyak apapun Allah bisa mengampuni. Adapun syakur, amalan kita walaupun sedikit apapun Allah bisa menerimanya. Memang amalan kita sedikit, ya ikhwan. Amalan kita ini walaupun menurut kita sudah banyak, sebanyak apapun, sebenarnya masih sedikit. Saya sudah sering mengucapkan, ya ayul ikhwah, bahwasannya kita ini seandainya kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita apa sajalah pokoknya, ibadah itu semuanya kita jalani dengan penuh keseriusan, dengan penuh keikhlasan. Kemudian tidak ada pahalanya, misalnya ini nggak ada pahalanya, nggak ada surga,
Tapi Allah sudah beri kita nikmat dunia. Itu Allah sudah terlalu baik ya ikhwan kepada kita ya. Walaupun tidak ada surganya, walaupun tidak ada pahalanya, misalnya ini hanya diberi nikmat udara, nikmat organ tubuh, nikmat makanan, nikmat minuman, sebatas nikmat dunia saja, itu sudah banyak ya ikhwan. Jadi amalan kita ini sebenarnya untuk membeli surga ini belas, gak nyucuk, gak sumbut ya ikhwan, gak sebanding amalan kita ini. Nah, surga Allah itu mahal ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi yal jannah, barang dagangan Allah itu bernama surga. Kita mau beramal sebanyak apapun tidak bisa membeli surga. Aslinya amalan kita ini enggak sebanding dengan surga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerimanya. Walaupun sedikit, enggak sebanding dengan surga, Allah sudah menerimanya ya. Itulah syakur, maha menerima ya. Aslinya kalau Allah mau hitung-hitungan sebenarnya ya ikhwan, enggak bisa kita ini masuk surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak ada satupun orang masuk surga dengan amalannya. Orang itu masuk surga bukan dengan amalannya, artinya amalannya itu sebenarnya enggak nyucuk, nggak sumbut dengan harganya surga. Anda mau beribadah seperti apapun nggak bisa untuk membeli surga. Jangankan untuk membeli surga, untuk membeli mata saja nggak bisa. Nikmat Allah berupa satu buah mata belum bisa kita beli dengan amalan-amalan kita, apalagi untuk membeli surga. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerimanya ya, walaupun amalan kita itu cuma sedikit, sudah menerimanya. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga. Inilah surga yang diberikan kepada kalian disebabkan amalan-amalan kalian. Disebabkan amalan kalian. Aslinya enggak sebanding, tapi Allah sudah jadikan sebab masuk surga. Wa qala azza wa jalla inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mengamalkan amalan-amalan soleh, bahwasanya untuk mereka disediakan pahala yang besar, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Surat Al-Isra ayat 9 dan ayat 10. Dan dengan demikian ayolah ikhwah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini bersama kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Ada tanya jawab apa enggak biasanya? Enggak ada kertas berarti enggak ada pertanyaan. Adanya tisu. Taib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.